Stop! Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini gua akan membahas alur cerita film yang berjudul A Good Woman Is Hard to Find yang dirilis pada tahun 2019. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk saja ke cerita filmnya. Film ini akan berfokus kepada Sarah, seorang wanita yang sedang membersihkan darah di badannya. Sarah ini baru saja kehilangan suami karena dibunuh oleh orang yang tidak dikenal. Alhasil dia harus hidup tanpa suami bersama dua anaknya yang bernama Ben dan Lucy. Kemudian Sarah belanja ke suatu minimarket bersama dua anaknya untuk membeli kebutuhan harian mereka. Karena tidak ada penghasilan, tentunya uang yang dimiliki Sarah tidak mencukupi dengan apa yang dia ambil di minimarket itu. Alhasil dia harus mengurangi beberapa belanjaannya. Pada malam hari, setelah menidurkan anak-anaknya, Sarah merasa bergairah. Dia ingin kebutuhan seksualnya terpenuhi. Namun apa daya, dirinya baru saja ditinggal mati oleh sang suami. Dengan begitu, Sarah mencoba untuk memuaskan dirinya dengan mainan. Keesokan harinya, Sarah mendatangi tempat kepolisian untuk mengusut kasus kematian suaminya, tapi tidak membuahkan hasil karena polisi di sana tidak mau mengusut kasus tersebut. Akhirnya Sarah berkunjung ke rumah ibunya, namun sebelum itu dia mengunjungi makam suaminya untuk sekedar memberi bunga. Kemudian saat sampai di rumah ibunya, ibu Sarah bertanya mengenai kondisi Ben yang sampai saat ini tidak mau berbicara. Hal itu dipicu karena Ben mengalami trauma hebat karena melihat ayahnya meninggal dengan mata kepalanya sendiri. Di sisi lain terlihat pria yang bernama Tito mencuri salah satu mobil yang terparkir di jalanan yang sepi. Tito tidak berniat untuk menjual mobil itu atau menggunakannya sehari-hari. Dia mencuri mobil dengan maksud untuk menabrak mobil milik bandar narkoba dan mencuri narkoba itu di bagasi mobilnya. Kembali lagi ke Sarah yang baru saja pulang, tiba-tiba dikejutkan oleh Tito yang masuk ke dalam rumahnya. Dia meminta waktu untuk bersembunyi dari para bandar tersebut karena rumah Sarah yang tidak begitu jauh dari lokasi Tito mencuri narkoba. Tito menyembunyikan barangnya di rumah Sarah dan dia meminta Sarah untuk tidak memberitahu siapapun. Setelah itu Tito pun pergi dari rumah Sarah. Kemudian bos besar dari bandar itu marah karena dia mendapatkan laporan dari anak buahnya bahwa barang narkoba mereka dicuri oleh seseorang. Bos besar ini bernama Leo. Dengan segera Leo menyuruh anak buahnya untuk mencari orang itu. Namun mereka tidak mendapatkannya karena Tito bukan berasal dari daerah mereka. Keesokan harinya Tito kembali ke rumah Sarah dengan mengancam jika Sarah tidak membukakan pintu, maka dia akan memecahkan kaca. Sarah hanya bisa pasrah dan mempersilahkan orang asing untuk kembali masuk ke rumahnya. Tito langsung mengambil beberapa barang itu untuk dijual dan sisanya akan kembali disimpan di rumah Sarah. Dia juga akan memberikan upah kepada Sarah. Sarah tidak punya pilihan lain untuk setuju dengan Tito. Sarah juga menanyakan suaminya kepada Tito. Kemudian dia berkata bahwa suaminya merupakan pengedar narkoba. Tentunya Sarah tidak percaya dengan perkataan Tito. Dan akhirnya uang pemberian Tito Sarah belanjakan untuk keperluan anak-anak dan dirinya. Saat pulang, Sarah sedikit penasaran dengan barang milik Tito dan melihat semua isi di dalam tas tersebut. Namun Sarah tidak kembali menutup tempat itu dengan benar. Alhasil barang-barang tersebut diketahui oleh Ben, lalu dia bermain-main dengan barang tersebut.
Sontak Sarah kaget melihat Ben tengah asik bermain sabu dan sedikit mengkonsumsinya. Dengan segera Sarah langsung memandikan anaknya agar sadar dan tidak terpengaruh oleh narkoba tersebut. Di samping itu, Tito kembali ke rumah Sarah dan menemukan barang milik dirinya sudah berhamburan di lantai. Sarah meminta maaf kepadanya, namun Tito nampaknya sudah sangat kesal dan emosi. Tito mendorong Sarah dan berniat untuk melecehkannya. Sarah berusaha melawan dengan memukul mata Tito dengan vibrator yang berada di sampingnya. Namun Tito masih cukup kuat dan akhirnya Sarah menusuk Tito dengan pisau hingga Tito tewas dan berlumuran darah di kamar Sarah. Sarah langsung memberitahu anaknya bahwa Tito sudah pulang. Tidak lama kemudian datang polisi yang mendapatkan laporan keributan di rumah Sarah. Polisi itu masuk ke rumah Sarah dan mengecek rumahnya. Dan untungnya polisi itu tidak menemukan sabu ataupun mayat dari Tito. Dan polisi itu pun akhirnya pamit untuk pergi. Sarah kebingungan dan tidak tahu apa yang harus dia lakukan kepada mayat tersebut. Sarah sangat takut jika ketahuan oleh polisi. Keesokan harinya Sarah menitipkan anak-anaknya di rumah ibunya. Di sana juga Sarah sempat berdebat terkait suaminya. Ibu Sarah memberitahu bahwa suaminya Sarah adalah pengedar narkoba. Namun Sarah menyangkal dan terjadilah perdebatan tersebut. Di samping itu terlihat Leo yang mendapatkan teman-teman Tito. Mereka diinterogasi untuk memberitahu informasi tentang Tito. Tapi mereka berdua tidak mengetahui Tito berada. Sampai akhirnya Leo pun kesal dan membunuh dua teman Tito tersebut. Setelah menitipkan anaknya, Sarah pergi ke minimarket untuk membeli kampak, palu, dan alat-alat lainnya. Dengan kemudian dia akan memutilasi Tito. Dia melakukan ini dengan tujuan agar tidak diketahui polisi tentang pembunuhan itu. Kemudian Sarah mulai memotong tubuh Tito menjadi beberapa bagian. Sarah tak mampu menahan rasa jijiknya hingga dia muntah beberapa kali. Sarah juga mengantongi pistol milik Tito sebagai jaga-jaga jika ada kejahatan nanti. Setelahnya beberapa potongan tubuh itu dia pisah-pisah dan dibungkus menggunakan plastik hitam. Setelah semuanya beres, Sarah membuang potongan tubuh itu secara terpisah dan membuangnya ke beberapa tong sampah yang berbeda. Di samping itu, Leo mendapatkan laporan nama seseorang yang mencuri sabu-sabunya, yaitu bernama Tito. Setelah itu, Sarah menjemput anaknya dan membawa Ben ke rumah sakit untuk bertemu dokter psikolog. Sarah berkonsultasi mengenai Ben yang tak kunjung bicara setelah melihat kematian ayahnya. Tapi dokter itu mengatakan bahwa Ben akan berbicara namun belum tahu kapan pastinya. Setelah Sarah selesai, tiba-tiba anak perempuannya Lucy memanggil nama Tito. Hingga di saat yang bersamaan, ternyata Leo ada di sana dan mendengar perkataan Lucy. Karena curiga, Leo pun membuntuti mereka hingga pulang dan bertanya kepada anak buahnya tentang tempat pencurian sabu-sabu pada awal film. Dan ternyata tempat pencurian Tito tidak jauh dari rumah Sarah. Leo pun langsung menyuruh anak buahnya untuk memantau Sarah. Tiba-tiba seorang wanita dari dinas sosial menanyakan kejadian yang menimpa Sarah. Kemudian Sarah menjelaskan bahwa Tito berusaha untuk memperkosanya, namun si Sarah melawan. Kemudian setelah mendapatkan informasi itu, akhirnya wanita itu pergi meninggalkan Sarah. Dan terlihat dua orang pria berada di luar rumahnya Sarah seperti sedang mengintai dirinya. Dengan segera Sarah dan anak-anaknya bergegas untuk keluar dan mengunjungi rumah ibunya. Dan pada saat jalan, tiba-tiba mereka dihadang oleh anak buah Leo. Ben yang ketakutan berlari ke jalan raya hingga dirinya hampir tertabrak truk sampah. Petugas kebersihan itu melihat ada yang tidak beres. Alhasil mereka turun dari truk dan sedikit bertanya kepada anak buah Leo. Kemudian anak buah Leo langsung memukuli petugas sampah itu karena petugas sampah itu akan menghambat mereka. Lalu pada saat anak buah Leo asik memukuli petugas kebersihan,
Sarah dan anak-anaknya langsung berlari kabur dan mengunjungi rumah ibunya Sarah. Sarah berniat untuk sementara dia akan tinggal di rumah ibunya, dan kabar baik pun datang ketika Ben akhirnya sudah mau berbicara. Begitupun dengan Sarah dan ibunya yang sudah tampak akur. Tiba-tiba Leo sudah ada di rumah ibu Sarah. Kemudian Sarah berjanji akan memberikan Tito kepadanya. Setelah Sarah bersiap-siap dan beres-beres, dia pun langsung mengunjungi markas Leo dan membawa tas yang berisikan potongan tubuh Tito. Leo bertanya tentang keberadaan Tito kepada Sarah, dan Sarah pun menyuruh anak buah Leo untuk membuka tas tersebut. Seketika Leo dan anak buahnya kaget karena Tito sudah menjadi beberapa potong. Mereka juga menganggap bahwa Sarah adalah seorang psikopat. Kemudian Sarah menanyakan tentang suaminya, dan sontak mereka semua langsung berdiri. Sarah yang menganggap dirinya sedang dalam bahaya langsung mengeluarkan pistol milik Tito dan menembak anak buahnya Leo. Dan di sini terungkap bahwa kematian suami Sarah dipicu karena suaminya mempunyai masalah dengan Leo. Dan untuk membalaskan dendamnya, Sarah langsung menembak kepala Leo hingga tewas. Dan dengan kemudian memukuli anak buah Leo menggunakan palu, yang pastinya anak buahnya Leo tewas mengenaskan. Sebelum beranjak dari tempat itu, Sarah mengambil beberapa kaset rekaman CCTV agar namanya tetap bersih dan tidak meninggalkan jejak. Dan film pun diakhiri dengan Sarah dan anak-anaknya yang sudah aman dari ancaman. Begitu juga Ben yang akhirnya sudah bisa ngomong. Dan akhirnya film ini pun selesai. Oke sobat santuy, itulah alur cerita film pada video kali ini. Menurut kalian bagaimana dengan film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mungkin itu saja penjelasan dari gua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit, dan jangan lupa untuk tetap santuy.